Jadi memang kita bekerja sama waktu itu dengan Gojek, Health and Beauty retailer pertama bekerja sama dengan Gojek. Jadi kontribusinya sekarang sudah 43%. Oh, malah e-commerce-nya sudah 40% kontribusinya. Watson ini hampir seluruh store juga menerima resep dokter, Bu ya? Betul. Saya buka konter. Oh, diizinkan, Bu ya? Harus diizinkan. Kalau nggak diizinkan, bawa nama pemerintah aja suruh buka. Akhirnya Desember 2020 kita punya konsep baru. Jadi konsep barunya adalah teman-teman sahabat retail, kita ketemu lagi di acara Momentum, acara bincang-bincang seputar dunia retail. Hari ini tamu kita adalah Ibu Lilis. Selamat sore, Ibu. Selamat sore Pak Tutum. Terima kasih nih, saya udah diundang di acara Momentum. Kami yang harusnya berterima kasih banyak ke Ibu Lilis nih, ini Bu. Acara yang buat saya luar biasa Pak Tutum. Terima Dan kasih, saya Bu. juga emes kenapa Pak Tutum punya ide gitu bikin acara Momentum ini. Ya, Ibu masih meluangkan waktu untuk berbagi lah kepada penonton kita, Bu. Ini acara untuk mengedukasi dan menginspirasi, Bu. Ya, bagus sekali ya. Pasti pertama-tama kami pengen tahu seorang Ibu Lilis dulu, Bu. Ibu Lilis ini nama lengkapnya Lilis Mulyawati, Bu ya. Ya. Presdir PT Duta Intijaya, TBK, Bu. TBK. Perusahaan Ibu adalah Watson brandnya. Yes. Betul, Bu? Ya, betul. Ya. Bu, mungkin Bu Lilis bisa sedikit menjelaskan siapa sih seorang Ibu Lilis nih? Silakan, waduh. Bu. Baik, saya sih sebetulnya ya kalau kita bicara mungkin masa kecil ya, bagaimana sekolah saya di mana. Saya berasal dari tanah Sunda. Oke. Saya berasal dari Ciamis. Bapak ibu saya Ciamis, cuma memang bapak ibu saya sudah merantau lama di Jakarta. Waktu itu saya lahir tuh saya dititipkan sama mami ke ibunya mami, artinya ke nenek saya di Ciamis karena katanya harus pintar mengaji gitu. Jadi memang masa kecil saya luar biasa dan saya bisa dikatakan tomboy, Pak. Oh. Jadi saya belajar pakai rok, belajar pakai high heel. Kalau Bapak sekarang lihat saya pakai high heel itu pada saat saya kerja. Jadi sebelum kerja sih kayaknya saya tomboy banget gitu. Nah, tapi saya dibesarkan oleh keluarga yang memang entrepreneur. Gitu, ibu bapak saya kebetulan memang entrepreneur. Cuma saya itu berdua sama adik saya tidak ada yang mau mengikuti atau meneruskan usaha mami papi saya. Jadi kami berdua itu memang bekerja sebagai profesional. Jadi mungkin itu latar belakang saya. Ya, jadi pada akhirnya memang mami saya juga nggak setuju saya kerja sebagai profesional. Cuma karena beliau melihat kok ini keterusan ya gitu, dan kayaknya passion dan saya happy ada di situ. Akhirnya mami bilang ya sudahlah, saya pasrah. Merelakan. Jadi setelah beliau merelakan saya kerja secara profesional, setiap bulan selalu syukuran, Pak. Syukurannya itu panggil yatim piatu, panggil panti jompo. Mami selalu mendoakan supaya perusahaan yang saya pimpin dan adik saya pimpin itu selalu perusahaannya diberikan keberkahan, karyawannya berkah semua. Itu yang selalu mami doakan. Dan sampai mami nggak ada pun saya teruskan gitu. Jadi kebiasaan itu saya teruskan untuk supaya minta doa dari sesama gitu. Kalau boleh tahu background Bu Lilis pendidikannya apa, Bu? Ya, saya itu lulusan apoteker, Pak. Oh, berarti tepat nih profesinya saat ini, Bu ya. Sebetulnya adalah bukan karena memang saya mau sekolah apoteker, karena memang waktu itu mami menginginkan saya menjadi seorang apoteker. Saya tuh anak yang penurut banget. Gitu. Jadi apa kemauan mami saya ikutin. Gitu. Tapi ternyata kemauan mami itu benar gitu. Saya itu memang passion. Jadi saya sekolah SMA di Jakarta, di SMA 3, terus sebelumnya saya sekolahnya di Ciamis, SD SMP. Tapi SMA Jakarta, saya masuk Universitas Pancasila. Saya lulus apoteker tahun 94.
dan saya itu ambil jurusan sarjana farmasi 94, saya ambil jurusan apoteker 95. Dan setelah itu saya langsung terjun kerja, dan sekolahnya itulah dari mulai saya kerja. Jadi yang namanya sekolah itu kan ada edukasi formal dan informal. Jadi memang saya itu sekolah formalnya sudah selesai, tapi informalnya itu banyak sekali dan terus menerus sampai sekarang. Saya tidak pernah berhenti untuk belajar dan sekolah. Background retailnya dapat dari mana, Bu? Background retailnya dari kerja. Oke. Gitu. Jadi dari mulai kerja di perusahaan pertama, memang saya sudah disekolahkan terus sampai dengan sekarang. Saya sekolah digital itu sebelum pandemik 2018, dan saya ada 2 bulan di Swiss. Gitu untuk belajar digital. Gitu. Jadi saya tuh selalu bilang sama tim saya, kayaknya saya kena kutukan deh, harus belajar sepanjang masa gitu. Jadi memang sampai dengan hari ini saya juga masih disekolahkan sama kantor saya, kadang-kadang mungkin secara digital di Harvard gitu ya, secara online, dan itu nggak pernah berhenti sampai sekarang. Mungkin itu background latar pendidikan saya, tidak hanya dari formal tapi informalnya lebih banyak. Gitu. Tiada henti lah untuk belajar, Bu ya. Tiada henti sampai sekarang. Nah, ngomong-ngomong, Bu Lilis ini kan mimpin Watson lah, kita sebut Watson aja, Bu ya. Sudah berapa lama, Bu? Cukup Watson, lama ya? Bu ya. Perkembangan mungkin saya itu selalu hidupnya di health and beauty retail. Itu sekitar 30 tahun, Pak. Oh, 30 tahun. Jadi Bu, hidup saya memang di health and beauty retail. Pertama perusahaan adalah juga health and beauty retail dari Australia. Terus saya pindah ke grupnya Dairy Farm. Itu juga saya 17 tahun di sana. Saya juga kerjanya sebagai health and beauty retail juga, dan pindah ke Watson 7 tahun lalu, nanti bulan Januari tanggal 11 saya 7 tahun. Dan lengkap sampai dengan Januari itu saya 30 tahun. Nah, kerja sebagai seorang retailer di health and beauty. Oke, ngomong-ngomong mungkin Ibu sedikit bisa menjelaskan tentang Watson nih, Bu. Kita masuk ke tentang Watson-nya, Bu. Baik. Silakan, Bu. Mungkin Watson kalau semua orang sih mungkin sekarang sudah tahu. Sangat tahu. Karena memang Watson itu tidak hanya ada di Indonesia tapi juga ada di luar negeri. Sangat terkenal, Bu. Sangat terkenal. Jadi kalau kita bicara Watson, sebetulnya AS Watson ini adalah health and beauty retailer terbesar di Asia, Eropa, dan kita berjumlah 16.500 toko. 16.000. Ya, 16.500 seluruh toko dunia, di Bu, seluruh dunia. Indonesia berapa, Bu? Indonesia 165, dan perusahaan AS Watson itu sebetulnya sudah 180 tahun berdiri. Waduh. Gitu. Jadi memang sudah lama sekali, 180 tahun berdiri. Kita ada di 28 negara di Asia dan Eropa. Dari 16.500 itu, dan brandnya itu banyak, Pak, ada 12 brand. Jadi ada Watson, kalau Bapak ke Belanda mungkin ada Krudiva gitu. Jadi memang brandnya lumayan cukup banyak. Gitu, dan sejak 13 tahun berturut-turut sampai dengan sekarang itu Watson, AS Watson ini adalah kita dapat award the best apotik di Asia Eropa. Selama 13 tahun. Jadi itu tentang AS Watson. Tapi tentang Watson Indonesia, Watson Indonesia itu berdiri dari tahun 2005, di mana Watson Indonesia adalah lisensi daripada AS Watson Group, ya. Dan ini adalah toko pertama Watson di Indonesia. Toko pertama. Ya. Ini Dan Watson, penonton kita kasih tahu, Bu, ini kita di Pondok Indah Mall 2. Pondok Indah Mall 2 adalah toko pertama Watson di Indonesia. Berdirinya yaitu tahun 2006. 2006. Ya. Dan karena ini toko pertama menjadi yang kita elu-elukan gitu ya, Pak ya. Jadi ini terbesar juga space-nya. Omsetnya juga besar juga, terbesar, dan memang karena itu kita baru saja renovasi toko ini menjadi konsep yang terbaru yang kita namakan G9. G9. Ya, jadi apa kita, itu G9, Bu? Itu cuma istilah aja karena kita punya konsep tuh dari G4, G5, G6, G7, generation G8, lah, Bu, generation ya? lah. Generasi yang ke-9. Dan kalau kita bicara Watson Indonesia, berdiri dari tahun 2006 buka toko yang pertama, tapi saya masuk 2016, Pak. Oh. Jadi gabung 2006 di Watson-nya 2016. Saya masuk tanggal 11 Januari 2016. Dan di tahun itu juga bulan Juni kita lakukan IPO. IPO-nya di bulan Juni 2016. 2016. Ya. Jadi memang ini sudah public company, dan sejak saya masuk 2016 kita sudah melakukan era digital, Pak.
Oke. Jadi memang kita bekerja sama waktu itu dengan Gojek, health and beauty retailer pertama bekerja sama dengan Gojek. Kita bekerja sama dengan marketplace which is Lazada yang pertama tahun 2016. Tahun 2017 kita bikin on platform sendiri. Gitu, on platform watson.co.id lewat website dan apps. 2018 kita bekerja sama dengan Shopee. 2018 juga kita launching CRM, loyalty members. Karena memang di seluruh dunia memang membersnya sudah sangat bagus gitu. Dan pada tahun 2019 kalau Bapak member Watson, pada saat Bapak ke luar negeri, Bapak hanya tunjukkan member Watson, semua berlaku buat Bapak seluruh dunia. Itu yang kelebihan kita sih gitu. Jadi pada saat pandemik datang 2020, which is memang kita sudah kenal digital, sudah punya siap-siap sebelum jauh pandemi. Itu yang menguntungkan buat Watson. Gitu. Jadi memang kita itu sekarang memang ada di 5 Jawa kepulauan. Di 5 kepulauan yaitu di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Dari 165 itu, tapi kita mencakup seluruh Indonesia untuk e-commerce. Gitu. Jadi sekarang itu kontribusi beli dari 5 pulau itu melalui online bisa? Bisa. Jadi yang di Papua juga bisa, yang dimanapun yang memang nggak ada physically Watson, kita bisa melakukan pengiriman produk Watson karena memang kita kuat di e-commerce. Jadi kontribusinya sekarang sudah 43%. Oh, malah e-commerce-nya sudah 40% kontribusinya. Bukan e-commerce digital, jadi e-commerce plus. Jadi kalau kita bicara apa sih Watson Indonesia gitu, Watson itu kita bukan cuma operate di physical store, tapi memang kita operate di online. Jadi Watson ini perusahaan O+O, bukan perusahaan physical aja atau online aja. Gitu. Kita mencanangkan bahwa Watson adalah O+O atau omni channel. Apa itu O+O, Bu, kelebihannya, Bu? Online dan offline kawin, gitu, merger. Gitu. Jadi memang kita mengkonekkan antara offline dan online. Bagaimana customer itu bisa datang ke Watson itu bisa belanja kapan saja, bisa belanja di mana saja, untuk belanja produk-produk Watson itu memang bisa lewat offline atau online. Dan ini terkoneksi. Mungkin nanti kalau kita bisa jalan-jalan, nanti di kasir itu banyak sekali signage bahwa memang kita adalah O+O. Jadi misalnya Bapak mau belanja lewat handphone gitu ya, Bapak terserah nih milihnya mau yang mana. Milihnya mau diambil di toko yang kita namakan click and collect express, atau Bapak mau barangnya dikirim ke rumah. Gitu, atau Bapak mau belanja untuk misalnya keluarga Bapak yang ada di Padang daerah lain bisa. Gitu. Jadi Bapak belanja aja lewat handphone. Nanti produknya kita kirim dari toko kita yang ada di daerah situ ke rumah saudara Bapak. Nah, itu memang Watson adalah bukan physically store. Sekarang kita canangkan memang Watson itu kita canangkan online dan offline. Kalau kita lihat Watson ini hampir seluruh store juga menerima resep dokter, Bu, ya? Betul. Karena basically Watson itu adalah apotik. Pak. Iya. Di seluruh dunia memang begitu juga, Bu, ya? Di seluruh dunia. Jadi cikal bakalnya itu Watson itu sebetulnya apotik, Pak. Oh, kalau kita lihat sepintas seakan-akan hanya beauty, personal care, health and beauty gitu, Bu. Apotik, Pak. Apotik gitu, Bu. Jadi kita menerima resep dokter. Dan pada saat pandemik tahun 2020 datang ke negara kita bulan Maret, Bapak bayangkan pada saat pandemik datang, semua Watson itu 99% adanya di mall. Dan pada saat pandemik itu gimana tuh, Bu, mensiasatinya, Bu? Tutup kan mall. Secara fisik store secara fisik tutup, tapi pada saat itu saya juga minta kebijaksanaan dari mall untuk kita tetap buka bareng dengan supermarket. Oh, karena ini kebutuhan pokok sebetulnya kesehatan, karena Bu, ya. Pada saat itu nyari obat itu susah, Pak. Betul. Dan saya sangat concern terhadap COVID essential product. Gitu. Jadi saya minta izin untuk buka. Saya bela-belain kalau Watsonnya itu di lantai atas karena harus yang buka supermarket. Saya buka harus di depan supermarket. Saya buka counter. Oh, diizinkan, Bu, ya? Harus diizinkan. Kalau nggak diizinkan bawa nama pemerintah aja suruh buka apotik ya, Pak, ya. Karena memang
apotik itu adalah salah satu produk yang memang diizinkan untuk beroperasi saat itu. Nah, karena kejadian itu, waktu itu kita langsung berpikir bagaimana cara Watson mendekatkan ke customer. Akhirnya Desember 2020 kita punya konsep baru. Jadi konsep barunya adalah kita buka di street store. Street store, di jalan-jalan, di street store dan bukan di mall, gitu. Jadi kita pikir bagaimana caranya mendekatkan dan bisa memberikan pelayanan kepada customer lebih dekat. Jadi Bintaro adalah toko pertama kita untuk kita buka di street store dan animonya luar biasa. Saya minta izin juga ke Hong Kong karena namanya saya maunya Watson Apotik, gitu. Karena kan orang Indonesia taunya apotik kan, Pak. Jadi di approval Hong Kong datang, kita buka dengan nama Watson Apotik dan saya bedakan antara Watson yang ada di mall strateginya dengan Watson yang ada di street. Karena yang Watson yang ada di street harus lebih ke health. Gitu. Waktu itu saya canangkan 65% kontribusi harus health. Gitu, dan itu terbukti. Itu perbedaannya antara Watson Mall dengan Watson Street, dan pengembangan itu kita lakukan terus sampai sekarang. Saya akan strateginya saya akan buka toko dengan pengembangan yang antara mall dengan street, gitu. Selain dengan pengembangan digital yang tadi saya sebutkan, karena memang kita itu kan mencanangkan perusahaannya adalah perusahaan O+O. Jadi kita bukan perusahaan offline atau kita bukan perusahaan online, tapi kita kawin, mengcombine offline dan online. Jadi pada saat kita lakukan ekspansi itu tidak hanya ekspansi physically, tapi kita harus juga ekspansi digitalnya. Jadi Watson memang kita sudah punya on platform sendiri, kita punya websnya, kita punya apps, tapi kita bekerja sama juga dengan 5 marketplace terbesar seperti Lazada, Tokopedia, Blibli.com, Shopee, terus Bukalapak, ya, dan kita juga bekerja sama dengan kayak semacam Halodoc, kayak semacam Good Doctor, terus kita juga kerjasama dengan Grab, GrabMart, GoMart, gitu. Jadi semua digital platform kita kerjasama. Sebetulnya itu hanya memberikan choices kepada customer bahwa belanja di Watson itu pakai apapun bisa. Dan pada saat COVID pun kita segala channel Bu, kita untuk memaksimalkan. Dan kita tahu di Indonesia memang WhatsApp kan sangat familiar, terutama ibu-ibu yang agak sedikit gaptek, gitu. Jadi pada saat tahun 2020 pada saat COVID April kita langsung luncurkan Watson Send. Watson Send pengiriman. Jadi which is customer boleh order lewat WhatsApp. Tapi di WhatsApp itu tidak hanya order, tapi customer bisa tanya jawab, Pak, dengan staff kami yang memang kami latih. Dari mulai pemakaian obat seperti apa, pakai lipstiknya seperti apa. Nah itu memang kita adakan di program Watson Send. Nanti bisa langsung order, habis itu dalam waktu 1 jam sampai 1,5 jam produk ada di rumah. Jadi kita menjual pengantaran cepat ke customer. Nah dalam rangka ekspansi digital ini kemarin 2 hari lalu, hari Senin, kita launching di toko ini juga, kita launching yang namanya Click and Collect Express dan Home Delivery Express. Jadi itu untuk memperkuat ekspansi digital kita. Saya bisa mengirimkan produk itu sampai ke pelosok manapun dengan Click and Collect Express. Customer bisa belanja lewat online handphone, tapi produknya misalnya Bapak belanja hari ini, produknya mau Bapak milih di toko mana dan mau diambil kapan aja. Dalam waktu 1 jam kita sediakan produknya. Bapak mau ngambil kapan pun, langsung nggak perlu ngantri kasir, Pak. Bapak tinggal datang, saya mau ngambil pesanan saya, langsung diambil. Atau kalau Bapak sudah disiapkan. Atau Bapak nggak mau ngambil ke toko, saya maunya dikirim. Itu namanya Home Delivery Express. Jadi 1 jam produk itu ada di depan pintu rumah Bapak. Termasuk obat-obatan? Semua produk. Gitu. Jadi memang tidak membuat konsumen ribet lagi saat ini, Bu? Enggak, kita memberikan pelayanan yang luar biasa. Pengalaman belanja di Watson itu kita pengennya sangat mengasihkan. Experience-nya itu sangat mengasihkan. Ada lagi mungkin kita juga ekspansi yang tadi saya bilang ke toko tapi juga digital. Kita perbaiki semua fitur-fitur yang ada di sistem kita. Jadi misalnya fitur online kita itu
kita punya yang namanya misalnya Color Me. Color Me itu customer boleh beli lipstick, nggak usah datang ke toko. Nanti di aplikasi bisa memilih lipstick warna apa yang cocok buat saya. Gitu. Ada tutorialnya mungkin gitu. Ada tutorialnya dan ada pilihan warnanya Pak. Jadi kita coba-coba merah, coklat segala macam, mana yang cocok di muka. Nanti mereka di si digital itu akan ngasih tahu ini yang cocok, langsung beli. Tidak hanya lipstick, misalnya foundation. Gitu, pilih foundation yang cocok. Gitu. Jadi memang banyak fitur yang kita keluarkan. Karena itulah kan kelebihan Watson. Karena pada saat pandemik juga kita tester kita tarik semua Pak di toko. Karena kan nggak boleh bersentuhan dengan kulit. Terus orang jarang datang ke toko, kita keluarkan semua lewat digital. Ini kalau bicara produk ya, saya bisa ngomong 3 hari 3 malam Pak. Saking banyaknya Bu ya. Saking banyaknya dan karena kebanyakan walaupun produknya kecantikan rata-rata laki-laki. Gitu. Makanya saya juga bingung kok ini produk kecantikan laki-laki. Saya ingin menonjolkan produk lokal di mata dunia. Lebih dari 24.000 SKU, terdiri dari produk health dan beauty. Mereka harus hafal bagaimana ini produk bagus, bisa gampang jual. Produk bagus tapi tidak ditonjolkan marketingnya, susah jual. Gimana cara nonjolinnya?